atau perjanjian dengan seseorang atau dengan suatu lembaga. Kesepakatan atau perjanjian itu dapat lisan, tapi umumnya tertulis. Perjanjian itu ada yang bersifat sementara waktu, akan tetapi juga ada yang bersifat permanen atau tetap. Suatu perjanjian dilakukan berhubung kedua belah pihak saling membutuhkan demi suatu perkembangan atau kemajuan tertentu. Dan keduanya dengan demikian punya kewajiban yang harus dipenuhi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ketika doa syukur agung, seorang imam mendoakan. Kata-kata begini, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Seorang imam pada kesempatan tersebut mengulang kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika mengadakan perjamuan bersama para murid-muridnya. Perjanjian yang dikemukakan oleh Yesus itu kiranya punya makna yang istimewa, makna yang khas. Pertama, biasanya kedua pihak yang melakukan perjanjian berkedudukan sama. Istilah kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Akan tetapi Allah dalam diri Yesus dan manusia itu berkedudukan tidak setara. Allah yang Maha Kasih menawarkan perjanjian kepada manusia yang adalah ciptaannya. Ciptaan yang mudah terseret dalam godaan dosa dan tidak setia terhadap kasih Allah. Yang kedua, Allah dalam diri Yesus menawarkan perjanjian kepada manusia demi pengampunan dosa manusia. Dengan demikian, Allah yang Maha Rahim mengundang manusia agar ia dengan penuh syukur bersedia menerima pengampunan dosa dan tidak berdiam lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Saudara-saudari yang terkasih, dengan menerima tawaran kasih Allah, kita ambil bagian dalam kehidupan kekal bersama Allah. Kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami kemerdekaan yang sejati, kita mengalami kedamaian sejati, kita mengalami shalom, kita semua beroleh martabat ilahi. Singkat kata, perjanjian yang ditawarkan oleh Allah itu melulu demi kebahagiaan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali Ekaristi dirayakan, Kristus melaksanakan kembali karya penebusan Allah bagi seluruh manusia. Maka kita bersyukur Allah menebus dosa-dosa kita. Dengan menerima tubuh Kristus atau komuni suci, kita bersatu erat dengan Kristus. Kita menerima jaminan hidup kekal sebagaimana kita damba. Dan Yesus sendiri pernah bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas Ekaristi Kudus, terutama menerima anugerah untuk menyambut tubuh Kristus. Oleh sebab itu, syukur itu perlu kita tunjukkan dengan mengikuti teladan salah seorang yang dikatakan dalam Injil tadi. Memang orang itu tidak disebutkan namanya. Ia menyediakan suatu ruangan yang besar, ruangan yang luas dan tentu saja indah dan pantas
untuk perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya. Maka yang kita lakukan adalah setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi, kita membuka ruang hati kita selebar-lebarnya dan menyiapkan hati kita agar pantas dihadiri oleh Tuhan. Maka marilah kita mengusahakan agar ruang hati kita tidak dipenuhi oleh perkakas kehidupan yang merugikan diri kita sendiri, seperti iri hati, dengki, amarah, dendam, atau keragusan. Marilah kita mengusahakan agar ruang hati kita tidak menjadi tumpukan rencana kesibukan kegiatan yang sama sekali tidak melibatkan Tuhan, melainkan hanya meladeni egoisme kita yang tidak pernah terpuaskan. Saudara-saudari yang terkasih, ruang hati yang lebar dan pantas itu terjadi kalau hati kita rindu akan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan dalam sakramen Ekaristi. Marilah kita mohon anugerah dari Tuhan agar kita senantiasa rindu akan kehadiran Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.